Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jainul dengan NIM 210521618031 dari kelas A2 offering 12AA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan ujian tengah semester saya untuk mata kuliah mekanika bahan yang diampu oleh Bapak Mirza Abdillah Pratama, STMT. Pada UTS kali ini, saya mendapatkan penampang berbentuk I, dan saya mengambil tinggi penampang tersebut adalah 10 cm, lebar penampang adalah 8 cm, dan tebal dari penampangnya adalah 2 cm. Kemudian, saya mendapatkan sebuah struktur balok sebagai berikut, di mana balok ini adalah balok cantilever dengan beban rata sebagian, di mana bebannya adalah 1 ton per meter sepanjang 2 meter. Dan kita akan menganalisis titik II, di mana jarak titik II kepada tumpuan jepitnya adalah 1,5 meter. Dan panjang bentang keseluruhan dari balok ini adalah 4 meter, dan juga bekerja gaya tarik sebesar 2 ton. Dan gambar ini saya menggunakan skala 1:16. Kita langsung masuk ke perhitungan analisis besaran penampang. Pada penampang ini, dapat kita lihat bahwa tingginya adalah 10 cm, lebar 8 cm, dan tebalnya adalah 2 cm. Saya membaginya menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Kita langsung masuk ke perhitungan luas penampang, di mana luas penampang dapat kita hitung dari lebar dikalikan dengan tinggi, di mana A sama dengan B1 dikalikan H1, di mana itu merupakan lebar dari bagian 1 dikalikan dengan tinggi bagian 1, sampai kita mengalihkan ke bagian 3 dan nantinya dijumlahkan sehingga ketemu A-nya adalah sama dengan 44 cm kuadrat. Dan kita langsung mencari sumbu berat Y, di mana perhitungan ini saya kerjakan dari bawah. Dapat dilihat bahwa rumusnya adalah A1 dikalikan dengan 9, di mana jarak dari titik tengah dari penampang atas saya tarik ke bawah dan dikalikan dengan luasnya. Begitu seterusnya sampai yang bagian paling bawah. Terus kemudian saya bagi dengan luasan penampang dan didapatkan nilai Y sama dengan 5 cm. Sedangkan untuk sumbu berat X sama saja, tetapi saya menghitung mulai dari kiri, di mana luas dikalikan dengan titik tengah dari penampang ditarik ke arah kiri dan didapatkan nilai X sama dengan 4 cm. Sehingga diperoleh titik beratnya sama dengan X, Y sama dengan 4,5. Kemudian kita masuk ke perhitungan statis momen. Untuk statis momen, biasanya kita menghitung statis momen untuk menentukan bahwa sumbu berat kita sudah benar. Dan statis momen ini sendiri merupakan perhitungan dari luas dikalikan dengan jarak ke sumbu berat. Dan ini aku membaginya menjadi 2, di mana ada statis momen terhadap sumbu X dan statis momen terhadap sumbu Y. Untuk statis momen terhadap sumbu X, didapatkan statis momen pada bagian bawahnya adalah 73 cm pangkat 3, sedangkan untuk bagian atasnya adalah 73 cm pangkat 3. Hal ini berarti sudah sama, dan untuk statis momen terhadap sumbu Y, terdapat statis momen bagian kiri, yaitu didapatkan senilai 35 cm pangkat 3, dan untuk statis momen bagian kanannya didapatkan 35 cm pangkat 3. Kemudian kita masuk ke momen inersia. Di sini kita menghitung momen inersia terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu XY. Momen inersia sendiri merupakan perkalian dari luas dan juga jarak dari sumbu X. Jadi kita IX sama dengan IX0 ditambah A kuadrat dikalikan dengan luasnya, di mana rumus IX sendiri 1/12 B dikalikan H pangkat 3. Di sini kita menghitung IX sampai diperoleh nilai sebesar 558,6 cm pangkat 4. Sedangkan untuk momen inersia sumbu Y sedikit berbeda dengan IX, di mana IY sama dengan Y0 ditambah B kuadrat dikalikan dengan A, di mana Y0 adalah 1/12 dikalikan A dikalikan B pangkat 3. Sehingga diperoleh nilai Y sama dengan 174,6 cm pangkat 4. Kemudian kita menghitung momen inersia sumbu XY. IXY sama dengan A dikalikan B dikalikan dengan luasan, di mana IXY diperoleh 0 cm pangkat 4. Setelah kita menghitung semua momen inersia, kita menghitung sumbu utama penampang. Rumus dari sumbu utama penampang adalah tangen 2 theta sama dengan min 2 IXY per IX min IY sama dengan min 2 dikalikan 0, karena tadi inersia X kita adalah 0, maka didapat 2 theta sama dengan 0, di mana nilai tetanya adalah 0 derajat. Kemudian kita menganalisis gaya dalam yang terjadi dalam balok kita, di mana balok kita memiliki bentang sepanjang 4 meter dengan beban meratanya 1 ton per meter yang hanya terjadi sebagian di sisi kanan sepanjang 2 meter. Kita pertama hitung reaksi tumpuan, bahwa kita menyibaratkan MA-nya sama dengan 0, terus kemudian kita menyibaratkan bahwa MA dia bekerja berlawanan dengan arah jarum jam, maka ditulis min MA ditambah nilai Q, yaitu nilai beban meratanya, dikalikan sepanjang beban meratanya, kemudian dikalikan lagi dengan panjang beban merata dibagikan 2 ditambah jarak dari tumpuan ke arah beban meratanya, kemudian sama dengan 0, kemudian didapatkan MA sama dengan 6 ton, dia arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian kita mengisyaratkan bahwa gaya vertikalnya adalah 0, maka kita dapat menghitung RA sama dengan gayanya tadi sepanjang yang sebagian dikalikan dengan jarak
dari gaya beban sebagian tadi. RA sama dengan 1 dikalikan 2, maka didapatkan 2 ton, dia arahnya ke atas. Sedangkan untuk horizontal kita isyaratkan bahwa horizontalnya adalah 0, kemudian min HA, di mana HA adalah horizontal yang dapat di titik A ditambah dengan 2, karena tadi ada N-nya itu adalah 2, sama dengan 0, maka kita didapatkan HA sama dengan 2 ton. Kemudian kita mulai menghitung gaya dalam. Yang pertama kita menghitung gaya normal. Pada gambar dijelaskan bahwa bekerja gaya normal tarik, di mana gaya normal tarik adalah nilai positif sebesar 2 ton. Dan gaya normal ini bekerja sepanjang balok nilainya sama, berarti NA sama dengan NC sama dengan ND sama dengan NB sama dengan 2 ton. Kemudian kita menghitung gaya geser. Gaya geser DA sama dengan RA sama dengan 2 ton, dia nilainya positif. Gaya geser DC sama dengan DA, dia juga 2 ton dan nilainya positif. Sedangkan mulai dari gaya geser yang ada di titik B kiri, dia dipengaruhi dari gaya geser yang dari kanan, karena sebelumnya tidak ada gaya yang bekerja, sedangkan pada di B dia ada sebuah beban yang bekerja, jadi dia dikurangi dengan beban dikalikan dengan panjang bebannya. Sehingga didapatkan DB kiri adalah 0 ton, DB kanan itu juga sama dengan DB kiri, yaitu senilai 0 ton. Kemudian kita mulai menghitung momen. Di sini kita menghitung momen MA sama dengan, karena tadi MA dia berlawanan dengan arah jam, maka dia negatif, yaitu negatif V dikalikan panjang dari beban tadi, dikalikan panjang beban dibagi 2 ditambah dengan tumpuan ke arah yang terjadinya beban tadi, didapatkan nilai MA sama dengan 6 ton, dia bernilai negatif. Sedangkan nilai MC sama dengan min MA ditambah RA dikalikan panjang ke titik C, yaitu 3 ton, dia momennya juga negatif. Untuk momen di titik D sama dengan min MA ditambah RA dikali LAD, yaitu didapatkan nilai sebesar 2 ton, dia momennya negatif. Untuk momen di titik B, dia didapat dari min MA ditambah RA dikalikan LAB, min Q dikalikan LBD dikalikan LBD dibagi 2, didapatkan 0 ton. Kemudian kita menggambar bidang-bidang gaya dalam. Di sini kita gambar dulu struktur balok kita, kemudian di bawah sini kita mulai menggambar bidang gaya normal, di mana gaya normal tadi konstan, maka dia sepanjang bentang dia konstan 2 ton dan nilainya positif. Untuk gaya geser, dia konstan sampai di titik D, kemudian ke titik B, dia mulai turun sehingga di titik B kan soalnya bernilai 0. Kemudian untuk momen karena dia adalah balok cantilever, di sini didapatkan MA sama dengan 6 ton, MC-nya 3 ton, MD 2 ton, dan MB-nya 0, maka kita tarik arah cekung hingga ke bawah hingga ke titik 0, di mana itu adalah MB-nya tadi. Kemudian kita mulai menghitung tegangan normal. Pada penampang balok, dia ada sebuah gaya normal yang bekerja tepat pada titik beratnya sebesar 2 ton. Dan tadi kita sudah menghitung luas penampang baloknya A sama dengan 44 cm kuadrat. Tegangan normal sendiri rumusnya ada N per A sama dengan 2000 dibagi 44. Didapatkan bahwa nilai tegangan normalnya adalah 45,45 kg per cm kuadrat. Dan ini adalah diagram tegangan normal. Dapat dilihat bahwa pada diagram tegangan normal, semua tegangan normal ke arah tarik dan nilainya sama, yaitu 45,45 kg per cm kuadrat. Kemudian kita menghitung tegangan lentur. Pada tegangan lentur, kita disuruh menghitung pada bagian balok yang mengalami perpotongan, yaitu di bagian II. Pada bagian II, saya juga menspekulasikan bahwa dia adalah di titik C. Maka momen pada balok bagian C tadi yang kita hitung adalah 3 ton, dia juga bernilai negatif. Terus kita rubah menjadi satuan kilogram, yaitu menjadi 3000 kg. Kemudian kita juga sudah menghitung jarak titik berat penampang, yaitu sumbu berat Y didapatkan sama dengan 5 cm. Momen inersia sumbu X kita juga sudah menghitungnya tadi, IX sama dengan 558,6 cm pangkat 4. Untuk tegangan lentur, ada bagian atas dan bagian bawah. Karena penampang kita simetris, maka nilai GA sama dengan JB itu sama, yaitu 5 cm. Pada sigma A sama dengan M dikali GA dibagi inersia X. Didapatkan sigma A sama dengan 26,85 kg per cm kuadrat. Sama dengan sigma B. Kemudian didapat sebuah diagram tegangan lentur, di mana momen dia mengarah ke bawah, karena momen pada titik C dia nilai negatif, maka dia terjadi tarik di bagian atas dan tekan di bagian bawah, sehingga gambar diagram tegangan lenturnya seperti ini. Dan nilai sigma A dan sigma B-nya sama karena sumbu berat Y-nya bernilai sama. Kemudian kita menghitung tegangan eksentris. Pada tegangan eksentris ini ditetapkan bahwa koordinatnya itu berada pada 3,1. Kemudian ini juga ada nilai ada eksentris, ada gaya normal sentris, di mana tadi N sama dengan 2 ton, sama dengan 2000 kg, terus Y sama dengan 5 cm, X sama dengan 4 cm. Kemudian EX yaitu jarak koordinat ke sumbu X adalah 1 cm, EY jarak koordinat ke sumbu Y adalah 3 cm, inersia X sama dengan 558,6 cm pangkat 4, inersia Y sama dengan 174,6 cm pangkat 4. Kemudian kita membutuhkan luas penampang balok yang sudah kita hitung, A sama dengan 44 cm kuadrat. Kemudian kita sudah menghitung sebelumnya tegangan normal sentrisnya, sigma 1 sama dengan 45,45 kg per cm kuadrat. Kemudian kita menghitung terlebih dahulu tegangan eksentris terhadap sumbu X, yaitu yang berada pada sebelah kanan penampang. Sigma 2, yaitu yang pada bagian atasnya, sama dengan N dikali EX dikali EA per IX, didapatkan 17,9 kg per cm kuadrat. Dia sama dengan bagian sigma 3, yaitu bagian bawahnya. Kemudian kita juga menghitung tegangan eksentris terhadap sumbu Y. Pada tegangan eksentris terhadap sumbu Y, sigma 4 sama dengan N dikali EY dikalikan dengan XA per IY. Didapatkan 137,45 kg per cm kuadrat. Itu juga sama dengan
sigma yang berada pada bawah pada tegangan eksentris sumbu Y di meter kuadrat. Kemudian didapatkan diagram tegangan eksentris sebagai berikut, di mana pada tegangan eksentris bekerja tegangan normal sentris, kemudian bekerja lagi diagram tegangan eksentris sumbu X. Nah, di sini dia ada tekan di bagian atas dan tarik di bagian bawah, karena dia dari koordinat dia mengalami tarik di bagian bawah sehingga dia menuju tekan ke bagian atas. Sedangkan untuk diagram tegangan eksentris sumbu Y, dia di sebagian sebelah atas dia mengalami tarik dan dia menuju ke sebelah kanan atau bawah sini, dia menuju tekan ke penampang. Kemudian kita juga mencari resultan dari tegangan di arah sumbu X, di mana resultan ini didapatkan dengan menjumlahkan tegangan normal sentris dengan tegangan eksentris sumbu Y. Kemudian untuk resultan yang pada arah sumbu Y juga kita hitung, karena nilainya adalah resultan tegangan arah sumbu X, sigma atas sama dengan sigma 1 dikurangi sigma 2 sama dengan 45,45 dikurangi 17,9 sama dengan 27,55 kg per cm kuadrat. Sigma B sama dengan sigma 1 ditambah dengan sigma 2 sama dengan 45,45 tambah 17,9 sama dengan 63,35 kg per cm pangkat 2. Jadi dapat dilihat dia mengalami perpindahan sumbu netral ke arah atas karena nilai dari tarik pada bagian bawah dia lebih besar daripada tekan yang berada pada bagian atas. Kemudian diagram resultan tegangan arah sumbu Y, dia sigma C sama dengan 137,45 kg per cm kuadrat. Sigma D sama dengan sigma 5, yaitu sebesar 137,45 kg per cm kuadrat. Dan untuk diagram resultan tegangan arah sumbu Y itu sama saja dengan diagram tegangan eksentris sumbu Y. Kemudian kita mulai menghitung tegangan majemuk. Pada tegangan majemuk, kita menggabungkan seluruh tegangan yang sudah kita perhitungkan sebelumnya, di mana ada tegangan normal sentris, ada tegangan lentur, ada tegangan eksentris sumbu X, sumbu Y, dan nantinya kita akan menjumlahkan semua tegangan dan akhirnya nanti kita mendapatkan tegangan majemuk. Kita sudah mengetahui semua nilainya, yaitu kita menghitung tegangan majemuk sumbu X. Sigma A sama dengan sigma 1 ditambah sigma 2 dikurangi sigma 4, yaitu diperoleh nilai sebesar 54,4 kg per cm kuadrat. Sedangkan untuk sigma bawah, yaitu yang ada pada bagian bawahnya, sama dengan sigma 1 dikurangi sigma 3 ditambah sigma 5, diperoleh hasilnya adalah 36,5 kg per cm kuadrat. Maka untuk penggambaran diagram majemuk tegangan majemuk sumbu X-nya, dia mengalami tarikan, tetapi tarikannya dia dari ke besar, terus dia mengecil. Kemudian untuk tegangan majemuk sumbu Y, dia sama dengan tegangan eksentris sumbu Y karena tidak ada gaya lagi atau tidak ada tegangan lagi yang bekerja pada arah sumbu Y. Jadi sigma C sama dengan sigma 6, yaitu sebesar 137,45 kg per cm kuadrat. Sigma D sama dengan sigma 7, yaitu sama dengan 137,45 kg per cm kuadrat. Kemudian kita beralih ke perhitungan tegangan geser. Tegangan geser kita telah mencari sebelumnya, yaitu gaya geser pada bagian C, yaitu DC sama dengan 2 ton, ya positif, dan DC-nya tadi kita konversi menjadi 2000 kg. Momen inersia terhadap sumbu X-nya adalah 558,6 cm pangkat 4. Kemudian kita memotong penampang ini menjadi 2 bagian. Kemudian kita menghitung mulai dari bagian 1. Statis momen pada bagian satunya itu dapat diperoleh dari luasannya dan dari jarak tengah penampang ini ke arah sumbu X, di mana diperoleh bahwa statis momen pada bagian 1 sama dengan 64 cm pangkat 3. Dan pada tegangan geser, kita mulai menghitungnya adalah dari tau 0. Tau 0 dia karena berada pada paling atas dari penampang, dia nilainya adalah 0 kg per cm kuadrat karena tidak ada tidak ada yang mempengaruhi dia. Sedangkan untuk tau 1 kita menghitung untuk mulai dari lebarnya 8 cm. Tau 1 sama dengan D dikalikan dengan S per B dikalikan inersia X sama dengan 2000 dikali 64 dibagi 8 dikalikan 558,6. Diperoleh untuk tau satunya adalah 28,64 kg per cm kuadrat. Sedangkan untuk lebarnya yang 2 cm, tau 2 sama dengan D dikalikan S per B dikalikan IX, di mana kita merubah B yang tadinya 8 kita menjadikannya 2, maka 2000 dikali 64 per 2 dikali 558,6. Diperoleh hasilnya adalah 114,57 kg per cm kuadrat. Untuk berikutnya, kita langsung menghitung pada bagian 2. Pada statis momen bagian 2, kita menambahkan statis momen bagian 1 dengan luas yang ada pada bagian 2 dan dikalikan dengan jaraknya ke sumbu berat, di mana S2 sama dengan diperoleh 73 cm pangkat 3. Untuk tegangan gesernya sendiri, kita menghitung untuk D sama dengan 2 cm, yaitu lebarnya 2 cm. Kalau 3 sama dengan D dikalikan S per B dikalikan IX sama dengan 2000 dikalikan 73 per 2 dikali 568,6, diperoleh hasilnya adalah 130,68 kg per cm pangkat 2. Tau 4 sama aja dengan tau 2 karena bidang kita penampangnya simetris, yaitu sebesar 114,57 kg per cm kuadrat. Tau 5 sama dengan tau 1, yaitu sebesar 28,64 kg per cm kuadrat. Tau 6 sama dengan tau 0, yaitu 0 kg per cm kuadrat. Kemudian kita dapat mulai menggambarkan diagram tegangan geser pada bagian C, di mana kita mulai menggambar yaitu pada tau 0, yaitu dia ada di bagian 0, kemudian ke arah tau 1, kemudian dia naik ke arah tau 2, dan dia melengkung ke arah tau 3, dan dia bersifat cerminan dari atasnya ini ke bawah. Jadi seperti itu untuk diagram tegangan geser pada bagian C. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.